realistisnya kita akan melihat 6 sampai 9 bulan pertama dari bulan Oktober sampai nanti kira-kira bulan Mei 2025 yang akan dikerjakan oleh Kabinet Prabowo adalah Kebelumsiapan ini kan nantinya akan berefek pada program-program yang tidak berjalan, Bang. ya. Dari kementerian masing-masing. Akhirnya yang dirugikan adalah kembali kita rakyat Indonesia. Ya kalau mau gampang, realistisnya kita akan melihat 6 sampai 9 bulan pertama dari bulan Oktober sampai nanti kira-kira bulan Mei 2025 yang akan dikerjakan oleh Kabinet Prabowo adalah program-program yang diusulkan Jokowi untuk 2025. Masih batas itu aja. Masih sebatas itu. Karena APBNP-nya pun belum ada kan. Ya, karena APBN-nya belum ada, jadi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo program-program yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Dan mungkin beberapa program yang sudah dititipkan, ya seperti makan siang bergizi itu udah dititipkan. Tapi misalnya makan siang bergizi yang menjadi pertanyaan untuk segera dioperasionalkan, yang akan mengendalikan program ini kementerian atau lembaga apa? Nah, itu kan. Kementerian Pendidikan kah? Badan Pangan kah? Badan Gizi kah? Kalau seandainya Kementerian Pendidikan, mereka lagi ditata ulang. Karena pecah kan? Pendidikan, Ristek, Kebudayaan. Lalu kalau Badan Pangan dan Badan Gizi sama, mereka harus dilakukan penataan ke bawahnya. Jadi kemungkinan program itu masih akan pilot project sampai kemudian nanti mapan untuk menyerap 70-an triliun untuk makan siang bergizi itu. Ya konsolidasi di awalnya yang benar-benar dibutuhkan. Justru mungkin 2026 lah itu baru berjalan. Normalnya begitu, normalnya karena Pak Prabowo benar-benar akan punya APBN-nya sendiri ya di tahun 2026. Ya. Di 2025 sebagian besar isi APBN Pak Prabowo adalah APBN-nya Jokowi II. Ya sama dulu waktu kami masuk 2014, tahun pertama APBN 2015 APBN-nya SBY. Jadi nanti baru harus dievaluasi, Mas. Apanya? Sama Pak Prabowo. Kan ada evaluasi tuh 3 bulan, 6 bulan kalau akhirnya ini belum ya minimal satu kalau Pak Prabowo memerintahkan ada perubahan ya. Ada perubahan lalu kemudian ada penyesuaian. Nah menteri-menteri ini bisa tidak melakukan terabasan teknokratik birokratiknya. Ya kan? Ya itu kan kalau di kementerian normalnya ada anggaran rutin nih. Anggaran rutin ada belanja operasional. Ini biasanya nggak dikutak-atik, nggak bisa dikutak-atik. Anggaran rutin itu gaji, anggaran belanja operasionalnya untuk perawatan gedung, perawatan mobil dan seterusnya. Yang bisa dikutak-atik cuma belanja modal. Nah, belanja modal tergantung kementeriannya. Kalau misalnya di Kementerian Pertahanan belanja modalnya sekitar 38%. Ya, ini yang bisa dikutak-atik. Ya, nah ini kemudian bisa nggak diterabas pada saat ada APBNP tersebut? Ya, APBNP biasanya normalnya nanti bisa dimulai dibicarakan bulan Maret. Ya, bulan Maret 2025 kalau cepat diproses di Kementerian Keuangan dan Bappenas, bulan Mei sudah bisa dijalankan. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari kinerja yang diharapkan. Tapi kalau mau mudah, ya minta menteri-menteri itu jalankan saja APBN 2025, lihat pencapaiannya. Ya, kalau dulu pencapaian itu dikawal oleh 2 lembaga. Ya, ada KSP mengawal sekitar 265 program strategis nasional, lalu ada Setkap yang mengawal hampir 6.000-an program yang bukan strategis nasional. Itu dilaporkan ke Presiden. Jadi ada dilaporkan T1, T2, T3, dan T4. T1 diharapkan biasanya 15-20%. Nanti di T3 misalnya diharapkan sudah 50%. Nanti begitu T4 sudah harus 90%. Penilaian pencapaian dari program tersebut. Itu sudah rutin sih. Secara teknokratik itu sudah ada. Lalu di masa Pak Jokowi pencapaian dari program-program itu dikasih kode warna. Warna biru berarti dia oke, hampir mencapai target. Warna merah berarti dia ada bottlenecking yang harus diterabas. Bottlenecknya harus diterabas. Ada sumbatan yang harus diterabas oleh Presiden lewat KSP misalnya. Saya nggak tahu apakah program pemantauan seperti ini akan tetap dilaksanakan.
Nanti kita harus melihat perpres dari masing-masing kementerian dan lembaga itu. Menurut Bang Andi, komposisi sekarang ini dan profil-profil 109 pembantunya Pak Prabowo ini capable nggak sih untuk melaksanakan evaluasi tadi, terabas-terabas tadi? Ya yang paling pasti kalau dia pernah jadi menterinya Jokowi, tahu persis ya bagaimana melakukannya. Seperti misalnya Pak Trenggono di KKP itu akan tahu bagaimana mengawal ya program-program itu. Ya AHY yang sudah pernah sempat ke Menteri Agraria lalu jadi Menko, ya mestinya lebih simpel ya, karena Menteri Agraria dulu punya program teknis yang vertikal sampai daerah. Menko tidak. Menko cuma mengkoordinasi, mengawal kebijakan. Tapi ada juga menteri-menteri yang sama sekali baru. Ya, menteri-menteri sama sekali baru, kalau dia tidak punya pengalaman di birokrasi, ya pengalamannya misalnya di partai politik atau pengamalannya di korporasi, nah itu harus ada penyesuaian adaptasi. Siapa-siapa aja menurut Bang Andi yang masuk ke kriteria ini? Sebagian besar ada di sektor ekonomi ya. Jadi kayak misalnya Menteri Perhubungan ya relatif baru, Menteri Perumahan Rakyat, ARA ya relatif baru. Nah ini harus punya ketelatenan lah untuk mengawal proses teknokratik yang dilakukan. Ya, jadi menteri itu harus menyadari gini. Kalau saya punya ide baru sekarang, ya misalnya idenya A, bagus banget. Ini katakanlah idenya akan bisa mengurangi kemiskinan. Nah, menteri itu harus telaten untuk tahu bahwa idenya dia sekarang harus lewat siklus teknokratik. Sehingga ide dia sekarang realistis, baru benar-benar bisa dianggarkan itu bahkan 2027. Ya, bisa. Sepengalaman saya masuk Lemhanas ya. Saya masuk Lemhanas Februari 2022. Anggaran 2022 sudah terkunci. Saya pakai anggarannya gubernur yang lama, Pak Agus Wijoyo. Masuk 2022 Februari, akhir Februari. Maret 2022 saya sudah harus tanda tangan usulan anggaran 2023. Bulan Maretnya, dan itu sudah sebegini dokumennya ya. Jadi saya waktu itu punya pilihan, saya rombak seluruhnya ya, sehingga membuat pengajuannya ke Bappenas telat ya, memungkinkan kami tiba-tiba memakai anggaran yang lama atau saya pakai saja dulu ya. Jadi saya kemudian hanya narik beberapa yang benar-benar saya jadikan prioritas ya, terutama untuk kajian karena ada kebutuhan dari Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, jadi selama saya menjabat sebagai gubernur Lemhanas, saya belum menjalankan anggaran yang saya inginkan. Belum. Ya, anggaran yang saya inginkan itu harusnya dijalankan 2024 ini, tapi saya sudah keburu mengundurkan diri. Ya kan? Nah, menteri-menteri akan mengalami kendala yang serupa. Ada siklus anggaran, ada politik anggaran, ada masalah teknokratik yang kendalinya bukan hanya di kementerian itu. Mereka harus mengajukan ke Bappenas, Bappenas ke Kementerian Keuangan, didiskusikan di DPR. Ya di komisi yang relevan. Nah, harus ada ketelatenan untuk melakukan siklus teknokratik itu. Kalau menteri-menterinya tidak punya ketelatenan, kesabaran, siklus teknokratik, dia nerabas, dia misalnya perintahkan eselon 2-nya, bagian dari perencanaannya untuk menggolkan program A, B, C tanpa melakukan siklus teknokratik itu, apa yang akan terjadi? Tahun berikutnya temuan BPK. Nah, begitu temuan BPK, misalnya statusnya nanti hasil auditor BPK bukan WTP, bukan wajar tanpa pengecualian, wajar pengecualian saja, apalagi sampai disclaimer oleh Kementerian Keuangan, anggarannya tidak bisa dinaikkan, malah diturunkan. Lalu pengawasan BPK-nya, auditornya akan sangat ketat. Ya, kalau sudah, apalagi kalau sudah sampai disclaimer, ya di masa Pak Jokowi 1, karena perubahannya terlalu cepat dan tidak mau ngikut siklus anggaran, yang kena itu Ibu Susi. Langsung disclaimer. Langsung. Ya, karena Ibu Susinya nggak punya ketelatenan waktu itu untuk melakukan siklus teknokratik itu, ingin segera melakukan terabasannya, tapi tidak terlalu sabar ya untuk mengurus proses yang mestinya harus dilakukan. Dan itu memang melelahkan secara birokrasi. Jadi nanti kalau yang di pejabat-pejabat itu latar belakangnya bukan birokrat, ya bukan orang pemerintahan, latar belakangnya tadi dari korporasi, dari partai politik, dan juga dari TNI, ya biasanya mereka harus punya ya tadi
ya extra effort untuk mengakomodasi siklus anggaran yang terjadi. Dan birokrasi itu memang diciptakan untuk sulit diubah. Ya, diciptakan untuk itu, untuk sulit diubah. Itu namanya birokrasi. Ya, mesin yang rutin bekerja. Nah, kalau pejabat-pejabat baru tidak menyadari ada mesin yang harus mereka akomodir, ya itu akan memunculkan masalah-masalah teknokratik sih. Iya, iya, yang terjadi akhirnya membuat acara dengan kop kementerian tuh. Ya itu kecil banget, itu nggak ada, itu sih ketidaktahuan aja itu. Menurut Bang Benar-benar Andi, kecil. banyak yang tidak memiliki ketelatenan itu di menteri sekarang ini. Menurut pengamatan Bang Andi. Oh iya banyak, cukup Karena banyak. potensinya besar di saya tangkap. Iya itu banyak ya, banyak. Ya, Siapa ya, sih, Bang? ya makanya yang dibutuhkan di awal-awal ya memang harus berbicara dengan eselon satunya. Bawahnya. Ya, harus bicara dengan eselon 1, harus bicara dengan sekjen atau dengan sesmen, ya kalau di lembaga harus dengan sestama gitu ya. Lalu bicara dengan bagian perencanaan, berencana bagian dari keuangan, bicara dengan inspektorat ya untuk mengetahui apa saja koridor yang harus diperhatikan. Ya proses pembelajarannya harus cepat dilakukan. Banyak yang bilang kabinet merah putih ini cuman tanda kutip kabinet semua senang. Yang artinya banyak yang mengamati reshuffle itu tinggal tunggu aja di bawah 100 hari malah. Bang Andi setuju soal itu? Agak nggak fair sih kalau penilaiannya 3 bulan ya. Kalau penilaiannya 100 hari nggak fair. Jadi berapa? Karena tadi konsolidasinya baru sedang dilakukan. Jadi nggak fair. Iya, nggak fair. Jadi kalau konsolidasinya tuntas dilakukan, programnya sudah mulai bisa dijalankan, baru dievaluasi, ya nanti di akhir 2025 atau minimal menunggu momentum 1 tahun pemerintahan. Menjaga Ya, fairness 20 itu. Oktober. Kalau aku baca bukunya Pak Prabowo yang kepemimpinan militer kan beliau punya corak pengen cepat, Pak. Ya, pengen cepat untuk melakukan sesuatu gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam konteks birokrasi eselon 3 kan hanya mengikuti aturan aja. Ya. Maka butuh ketelatenan itu. Ini kan akhirnya dua hal yang saling bertabrakan. Presiden pengen cepat, satu sisi juga eselon 3 nggak bisa nabrak-nabrak aturan seenaknya saja gitu loh. Meskipun manfaatnya ada misalnya untuk masyarakat itu, tapi ada jenjang yang harus dilakukan itu. Ya, salah satu kunci utamanya adalah bagaimana menentukan alokasi anggaran ya dan program. Ya. Jadi waktu kami masuk ke pemerintahan Oktober 2014, saat itu kami menemukan bahwa ada anggaran yang masih bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan presiden di angka hampir 80 triliun. Itu bisa digeser-geser. Ya itu dulu yang digeser-geser. Tapi yang lainnya yang 2000-an triliun udah mati. Dan 80 triliun kan cukup kecil untuk mengurus negara Kecil. ini. Ya, Mas, ya. kalau sekarang saya memperkirakan kalau tidak ada perubahan yang signifikan dari Pak Prabowo ke Ibu Sri Mulyani, mungkin anggaran yang bisa digeser-geser sekitar 130-an triliun. Nah, tapi kalau signifikan pergeserannya, tiba-tiba ada sumber pendapatan baru dan lain-lain, bisa hampir 600 triliun, 580 sekian triliun. Nah itu bisa dengan otoritas presiden, ya tentunya tetap harus diproses di DPR, dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Tapi tetap harus melewati perusahaan perubahan teknokratiknya. Harus diusulkan oleh Kementerian Teknis, tetap ke Bappenas, tetap harus nanti ke Kementerian Keuangan, APBNP dan seterusnya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada pergeseran anggaran. Kalau itu nanti ya kena semuanya. Ya. Nah, izin Bang Andi kita menyinggung sedikit. Bang Andi kan pengamat pertahanan ya. Minta pengamatan Bang Andi mungkin juga udah diobserv sama LM45 mungkin ya. Gimana sih di pemerintahan Prabowo ini khususnya mungkin 5 tahun ini dulu kesiapan dan ketahanan nasional kita, Bang, di pemerintahan Prabowo ini? Ya pertama, ya kalau dari indeks-indeks global yang kami kaji, Indonesia di waktu Jokowi II dengan Pak Prabowo menjadi Menhan cukup bagus ya. Ya, bahkan yang semula indeks paling lemah kita untuk sektor pertahanan itu ada di keamanan cyber. Itu yang paling lemah, termasuk yang terendah dari misalnya 20
negara yang menjadi prototipe untuk keamanan cyber yang dinilai di World Economic Forum gitu ya. Tapi ketika laporan terbaru pertahanan cyber, keamanan cyber kita sudah masuk tier 1. Tier 1. Ya, tier 1. Jadi sudah termasuk yang paling bagus ya, penilaiannya begitu. Masalah utama dari pertahanan Indonesia tetap saja alokasi anggaran. Ya, alokasi anggarannya jauh dari ideal. Ya, 0,8% dari PDB, bahkan kalau pakai nilai absolut di kajian kami di Lab 45 itu cuma 0,66% ya dari PDB. Titik kritisnya adalah ketika negara tidak bisa memberikan minimal 0,7. Ya, begitu tidak bisa memberikan 0,7% dari PDB, itu negara sedang melakukan reduksi militer. Militernya akan mengecil. Jadi normalnya kalau kurang dari 0,7 ada pasukan yang dibubarkan, ada alutsista yang kemudian dibesituakan dan seterusnya. Indonesia tidak melakukan itu. Anggarannya mengarahkan 0,6, tapi kita nambah pasukan. Kita ada Kogab. Kita nambah alutsista, kita beli baru, ya Hercules baru datang yang kemarin dipakai Magelang dan seterusnya. Nah, kalau dipaksakan seperti itu dengan anggaran cuma 0,7, kesiapan pasti berkurang. Ya, ada pasukan yang idle tidak bisa dipakai, ada alutsista yang idle tidak bisa dipakai dan seterusnya. Nah, ini harus naik perlahan-lahan. Ya, kalau bisa nanti di 2028, 2029 anggarannya sudah 1,5% dari PDB. Ya, dari 0,8 menjadi 1,5%. Jadi kalau sekarang anggarannya ada di angka katakanlah 150 triliun ya, menggampangkan, maka di 2028-2029 sudah harus lebih dari 300 triliun. Ya, 2 kali lipat karena naik dan 0,66 menjadi 1,5. Kalau itu tidak bisa dilakukan dengan anggarannya misalnya hanya akan bisa mencapai 1% di 2029, maka reduksi senjata harus dilakukan. Ya, senjata-senjata yang benar-benar tua, ya senjata-senjata yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi sudah harus dibesituakan, tidak bisa lagi dipaksakan dipakai. Sejauh mana sih Bang Andi melihat perhatian Prabowo ini soal keamanan cyber kita, Bang? Sangat besar ya. Misalnya di masa Pak Prabowo dibentuk pusat pertahanan cyber di Kemhan ya, itu pangkat bintang 1 ya. Kemudian di masing-masing angkatan juga dibuat satuan-satuan cybernya. Lalu kami di Lemhanas pernah mengkaji usulan pembentukan angkatan cyber. Ya, pembentukan angkatan cyber disampaikan, lalu Pak Jokowi setuju, memerintahkan dilanjutkan pembentukan angkatan cyber. Lalu di akhir-akhir pemerintahan Pak Menko Polhukam, Pak Hadi juga mengusulkan itu. Pak Prabowo juga tampaknya oke dengan pembentukan angkatan cyber. Kalau kajian saya waktu itu di Lemhanas itu membutuhkan proses 7 tahun untuk membentuk angkatan cyber sendiri ya di luar ADALAU. Jadi prosesnya bertahap dengan mengupgrade pusat pertahanan cyber dengan satuan cyber yang di TNI, ya di-upgrade ke level bintang 2. Lalu setelah itu upgrade berikutnya adalah pembentukan Kogab bintang 3 untuk cyber. Nah, itu bisa berlangsung selama 4 tahun. Lalu dari tahun ke-5 sampai tahun ke-7 baru dibuat kerangka untuk angkatan cyber tersendiri. Itu bisa dilakukan dalam proses 7 tahun. Di bawah Pak Safri Samsudin sekarang gimana menurut Abang? Optimisme saya sih cukup besar ya, karena Pak Safri paham betul tentang Kementerian Pertahanan. Ya, Pak Safri pernah menjadi sekjen, Pak Safri menjadi wamen, lalu di masa Pak Prabowo menjadi asisten khusus, ya, sehingga akan tahulah bagaimana tadi mengelola teknokratik dari Kementerian Pertahanan. Dan saya pikir Pak Safri juga tidak akan kesulitan, tidak membutuhkan waktu beradaptasi karena sebagian besar staffing di Kementerian Pertahanan kan berlatar belakang militer ya. Ya, dengan melihat apa yang dilakukan Pak Safri di minggu pertamanya sebagai Menteri Pertahanan, saya optimis nih Pak Safri akan bisa mengelola Kementerian Pertahanan dengan baik ya. Nah, langsung misalnya bertemu dengan Panglima, langsung ke Mabes Angkatan Darat, lalu kalau saya tidak salah hari ini bertemu dengan Menteri Keuangan. Jadi Pak Safri melakukan langkah-langkah konsolidasi yang memang dibutuhkan untuk menggerakkan Kementerian Pertahanan. Dengan pengalaman Pak Safri dulu di Kementerian Pertahanan membantu Pak Purnomo ya sebagai Menteri Pertahanan, saya optimis Pak Safri bisa mengelolanya dengan baik. Satu frekuensi juga ya, presiden ya, sekarang. tantangan Pak Safri segera terdepan adalah membentuk
doktrin pertahanan yang baru ya. Nah, karena tantangan dunia itu udah berubah signifikan. Ya, geopolitik berubah, karakter ancaman berubah, karakter persenjataan juga berubah ya. Terus ada karakter-karakter perang tempur yang baru yang bisa kita lihat sekarang di Rusia Ukraina, kita bisa lihat sekarang di Timur Tengah dengan Israel, Hamas, Iran, Hizbullah misalnya. Nah, Pak Safri harus dalam waktu normalnya dalam waktu 3 bulan itu harus mengusulkan doktrin barunya. Ya, biasanya nanti di Rapim pertama Kementerian Pertahanan dan TNI biasanya di akhir Januari atau di awal Februari, nah Menteri Pertahanan mengeluarkan doktrin pertahanan baru. Ya, nanti harus ada tanda tangan Pak Prabowo sebagai kebijakan umum, lalu ada tanda tangan Pak Safri sebagai kebijakan penyelenggaraan pertahanan. Nah, dari situ nanti akan diikuti dengan rencana strategis baru. Ya, satu PR yang tersisa dari Kementerian Pertahanan masa Pak Prabowo adalah satu, mengeluarkan evaluasi apa pencapaian MIF 2024. Nah, ya itu kalau dalam hitungan kami di Lab 45 pencapaiannya tidak sampai 70%. Jadi mungkin sekitar 68-69%. Sesuatu yang bisa dimaklumi karena tadi anggarannya tidak pernah ideal, tidak pernah mengarah ke 1,5%. Jadi wajar kalau tidak 100%. Nah, habis melakukan evaluasi itu, Pak Safri kemudian harus memproyeksikan ya nanti modernisasi pertahanan selama 25 tahun ke depan akan seperti apa. Range jangka panjangnya akan seperti apa. Nah, itu yang harus segera dirumuskan oleh Pak Safri. Dan untuk merumuskan itu harus ada pemahaman tentang karakter baru dari militer yang biasanya tertuang di doktrin. Doktrin seperti apa sih menurut Bang Andi yang dibutuhkan kita sekarang ini? Biasanya doktrin itu dibuat berdasarkan pengalaman perang ya. Ya, pengalaman perang masa lalu kita memiliki keyakinan bagaimana menjaga perdamaian, bagaimana memenangkan perang kalau harus perang. Ya, diciptakan dari situ. Nah, sebagian besar negara di dunia hari ini nggak punya perang. Ya, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia tidak bisa merancang doktrin pertahanan hanya dengan mengandalkan pengalaman tempur di Papua misalnya. Karena pengalaman tempur di Papua terlalu unik. Ya, tidak akan cocok diterapkan di Jawa. Nah, karena itu kita harus belajar dari perang-perang yang sedang terjadi sekarang. Misalnya di Rusia Ukraina. Itu kenapa Rusia mati kutu tidak bisa mengandalkan main battle tanknya, kavaleri beratnya untuk menguasai Ukraina. Mati kutu ya, karena tiba-tiba ada drone ya, ada drone yang benar-benar bisa menghantam tank dari atas ya. Tank itu paling lemah memang dari atas karena dulu tidak menduga bahwa akan ada serangan seperti drone ya. Lalu ada rudal hipersonik ya misalnya yang bisa diluncurkan sampai sekarang tidak bisa dilumpuhkan ya. Hal-hal kayak gitu, apalagi nanti ada perang asimetrik yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Lebanon, ya, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya di Rusia, tempur utamanya tetap di darat, tapi begitu di Timur Tengah, tempur utamanya rudal, ya, udara. Ya, benar-benar cenderung tidak ada awak, tinggal tekan tombol, ya, meluncur. Ini dua karakter perang yang sama sekali berbeda. Nah, pembelajaran dari itu yang harus dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan, apa yang akan menjadi cara kita berperang, apa yang diyakini sebagai strategi yang akan menjaga perdamaian dan sekaligus bisa memenangkan perang. Oke. Luar biasa. Terakhir Bang Andi, closing statement, harapannya mungkin untuk pemerintahan Prabowo ke depan khususnya buat ketahanan kita. Ya dilakukan tahapan-tahapannya ya. Ya sekarang tahapan terpenting setelah konsolidasi di Magelang adalah melakukan konsolidasi teknokratik. Ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, bahkan menjadikan itu prioritas bagi menteri-menteri untuk segera merapikan kelembagaan dan mesin teknokratiknya sehingga siklus politik anggarannya bisa benar-benar dilakukan. Kalau itu lewat, maka kinerja pemerintahan ke depannya benar-benar terganggu. Nah, mungkin dengan karakter Pak Prabowo yang militer, yang ingin bergerak cepat, ya konsolidasi teknokratik ini ya bisa diwujudkan dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan ya, saya rasa itu yang harus benar-benar dikawal di tahapan konsolidasi yang sekarang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih. Siap, oke. Terima kasih banyak Bang Andi atas penjelasan paparannya, sangat berguna buat kita dan khususnya penonton Keadilan TV.
Buat para pemirsa, silakan kirim komentar dan juga pandangannya di komentar YouTube Keadilan TV. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga kita ada berita hukum dan politik, pantau terus di keadilan.id dan juga email kita keadilan.co.id. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV berikutnya. Dan terakhir, salam persatuan Indonesia Merdeka.